Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita terus sampaikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat karunia Allah yang sampai kepada kita, sampai kepada keluarga kita, sehingga kita masih diberikan kenyamanan, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pastikan kita hadir di tempat ini niatnya udah lurus. Pastikan kita hadir di tempat ini niatnya pulang dapat ilmu, pulang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Tanbihul Ghafilin, As-sabru 'alal musibah. Sabar kalau tertimpa musibah. Musibah itu nggak bisa direncanakan. Musibah apa aja? Dalam Al-Quran Allah menyampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafalnya yang terakhir. Nah, yang awal hafal enggak? Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan uji kalian. Bisain dengan sedikit minal khaufi, dari rasa takut. Wal ju'i, dan sedikit lapar, kadang-kadang kurang. Waktunya makan belum ada, itu pun kadang-kadang. Yang jelas dalam keseharian kita itu kita lebih sering kenyang daripada lapar. Sebentar lapar, kenyangnya lama. Nah, dan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sudah dari Allah. Ada orang sakit, dari Allah. Ada orang keluarganya dicabut, meninggal duluan, nyawanya dicabut oleh Allah, itu juga musibah. Jadi orang-orang hebat yang udah ma'rifat mengenal Allah mengatakan bahwa semua ada hikmahnya. Entah itu takdir baik ataupun takdir buruk. Sebab apabila kita ditakdirkan baik terus sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa jadi nggak nyebut asma Allah lagi, nggak mau nyebut nama Allah lagi. Kenapa? Udah baik, udah sesuai dengan harapan. Makanya kita kadang tidak bisa menyiapkan diri untuk menerima nikmat Allah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, telah berkata Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu an, haddatsana Abu Ja'far haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibnu Abdurrahman Al-Qari haddatsana Ibrahim bin Ishaq Al-Qadi bil Kufah haddatsana Muhammad bin Asim sahibul hikayah
haddatsana Sulaiman bin Amrin wa an Mujahid bin Hasan an Abdurrahman bin Ghanim an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Berkata ini sahabat Mu'adz bin Jabal, mata ibnun li fakataba ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anakku meninggal, lalu Rasulullah mengirim surat. Ibu kalau dikirim surat, sekarang ada nggak orang dikirim surat? Dikirim pesan. Pesan apa? WhatsApp. Pesan singkat. Jadi ketika anaknya Sayyidina Mu'adz bin Jabal punya anak, anaknya meninggal. Kemudian Rasulullah ngirim surat kepadanya. Fakataba ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat dari Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal. Assalamu alayka, salam keselamatan atasmu. Fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia yang pantas disembah. Dikirim surat. Amma ba'du fa adzaballahu lakal ajra, semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu. Wa alhamaka sabra, dan mengilhamkan kesabaran kepadamu. Wa razaqana wa iyyaka syukra, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami dan kepadamu sifat syukur. Nih doa Rasul kalau ada yang meninggal, doanya 3. 1, azzamallahu lakal ajra, mudah-mudahan Allah membesarkan pahala bagimu. Semoga Allah memberimu kesabaran, dan semoga Allah memberimu, merezekikan kepadamu sifat syukur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal ya. 3 hal kalau ada kita ketemu orang pasti bahagia. Ada yang pernah didoain? Mudah-mudahan banyak pahalanya. Amin. Mudah-mudahan jadi orang yang sabar. Sabar. Kamu nggak ada yang mati keluarganya. Saya yang kena musibah. Tsumma inna nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana min mawahibillah al-hani'ah wa awarijihi al-mustawda'ah. Sesungguhnya diri-diri kita ini, harta-harta kita, keluarga kita, dan anak-anak kita adalah termasuk karunia Allah yang menyenangkan. Dikasih harta senang, dikasih keluarga senang, itu semua pemberian Allah yang menyenangkan, dan juga termasuk titipan yang dipercayakan kepada kita. Makanya ini Masya Allah, kalau udah punya pasangan hidup, punya anak, anaknya kok belum bisa ngaji, sampai gede nggak bisa ngaji, orang tuanya juga nggak nyerahin aja, suruh ngaji, nyuruh saja, tapi nggak ngajarin ngaji. Ini nanti daerah dimintain tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum bisa ngedidik anak. Natamatta'u biha ila ajalin ma'dudin. Kita semua menikmati harta, nikmatin keluarga, menikmatin diri. Ya, semua itu ada batas yang ditentukan oleh Allah. Sehat, alhamdulillah, ingat ada batasnya. Usia ada batasnya. Tahu-tahu rambutnya udah putih sebagian. Jadi kalau udah pakai jilbabnya tipis, kerudungnya tipis, pada rambutnya pada keluar-keluar, ini udah putih-putih. Alasan dari mana? Tadi duduk-duduk di bawah pohon jambu. Pohon jambu disalahin. Padahal memang udah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang orang Masya Allah
Banyak usianya muda tapi rambutnya udah pada putih. Sekarang udah banyak. Kita menikmatinya sampai pada batas waktunya. Wa yaqbiduha liwaqtin maklumin, dan Allah akan mengambilnya pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Allah ngambil lagi. Kenapa? Karena itu amanah, akan diambil lagi. Tsumma iftaradallahu alaina syukra idza a'ta. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita untuk bersyukur ketika Allah memberi nikmat. Wasabra idza ibtala. Dan Allah meminta kita untuk sabar saat Allah memberikan ujian. Paham? Paham gak? Enggak paham. Kalau dikasih ujian sabar, kalau dikasih rezeki syukur, nikmat. Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Wa kana, ini lanjutan surat Rasulullah. Wa kana ibnuka hadza, dan anakmu ini min mawahibillahil hani'ah, adalah termasuk karunia Allah yang menyenangkan. Jadi diambil anak. Wa awarihi al-mustawda'ah, dan titipan Allah yang dipercayakan kepadamu. Matta'akallahu bihi bi ghibtatin wa sururin. Allah telah memberimu kebahagiaan dan kegembiraan dengan kehadiran anak tadi. Wa qabadahu bi ajrin kabirin, dan Allah mengambilnya kembali dengan pahala yang besar. Syaratnya in sabarta, kalau kamu sabar, wahtasabta, dan kamu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anaknya ada meninggal, ya udah, gimana lagi? Harus bersabar. Fala yajma'anna 'alaika ya Mu'ad ayyuh bita jaza'uka ajraka fatandama 'ala ma fataka. Maka jangan, wahai Mu'ad, maka jangan sampai kegelisahanmu dan ketidaksabaranmu menghapuskan pahala. Jadi kalau kita kena musibah kok sabar, pahala kita dapat. Tapi kalau kita ngeluh, ya Allah, kenapa Engkau timpakan yang seperti ini kepada aku? Allah Maha tahu. Maka tugas kita hanyalah untuk menerima. Kalau kita menerima takdir Allah, maka itu jadi pahala. Kalau kita berkeluh kesah, bertanya kepada Allah, mempertanyakan keadilan Allah, maka itu akan menghilangkan besarnya pahala kita. Falau qadimta ala sawabi musibatika, maka seandainya engkau dapat melihat pahala yang disediakan untuk musibahmu, la arafta annal musibata qad qasurat anhu, niscaya engkau akan mengetahui bahwa besarnya musibah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan pahala yang diberikan. Musibahnya besar, tetapi pahalanya, gimana sih? Musibah sebesar itu, yang kita udah anggap besar musibahnya itu, ternyata itu masih kecil kalau dibanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Wa'lam, ketahuilah annal jaza'a la yaruddu mayyitan wa la yadfa'u husna. Ketahuilah bahwa keluh kesah, kegelisahan tidak akan mengembalikan orang yang sudah meninggal. Ya udah meninggal, kita nangis-nangis kagak akan kembali. Ya.
Wa la yadfa'u huznan, dan tidak pula akan menghilangkan kesedihan. Jadi keluh kesah tidak akan menghilangkan kesedihan, tapi justru akan mendatangkan kesedihan yang lain. Falyadhhab anka asafuka bima huwa nazilun bika faka'annahu qad nazala bika. Maka hilangkanlah kesedihanmu dengan menyadari bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpamu pasti akan terjadi. Faka'annahu qad nazala bika, dan seolah-olah ia memang telah ditetapkan untukmu. Jadi jangan minta tukeran, agak bisa. Tuker nasib nggak bisa. Maka para jamaah sekalian, ada 6 yang bisa kita simpulkan dari surat yang Rasulullah kirim kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang pertama, anak, keluarga, harta itu hanyalah titipan Allah. Itu. Yang kedua, saat mendapat nikmat kita harus diperintahkan bersyukur. Saat mendapat musibah kita diperintahkan bersabar. Ya. Yang keempat, kesabaran itu akan mendatangkan pahala yang besar. Dan yang kelima, berlebihan dalam kesedihan tidak akan mengembalikan yang telah pergi. Apa aja yang telah pergi? Keluarga meninggal, ya kita nangis. Kalau keluarga meninggal nangis, boleh nangis, tapi jangan keterlaluan. Dan yang keenam, seorang mukmin wajib memandang musibah dengan harapan ada pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita kudu paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Maka dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqna fi alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus apa lagi? Summa radadnahu terus illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi falahum ajrun. Pada lupa ini. Coba baca Al-Qadar bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi. Mana suaranya? Tanazzalul Rabbihim min kulli salamun matla'il halamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kayak gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bukan fajr. Salamun, salah lagi. Ini panjangnya sah. Kalau baca sholawat nggak apa-apa. Ya Nabi salam alaika, nggak apa-apa kalau salawat. Tapi kalau baca Al-Quran nggak boleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lampu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha hazinan, barang siapa pagi-pagi udah sedih. Jangan jadi kebiasaan. Pagi-pagi kok alhamdulillah, pagi-pagi mah udah bisa bangun, alhamdulillah. Ala dunya, orang bangun pagi-pagi udah sedih karena urusan dunia, asbaha sakhitan ala rabbih, maka ia berada dalam keadaan tidak ridho
terhadap Tuhannya. Wa man asbaha yasku musibatan, dan barang siapa mengeluhkan pagi-pagi udah mengeluhkan musibah nazalat bihi yang menimpanya, fa inna ma yaskullaha ta'ala, maka sesungguhnya ia hanya sedang mengeluhkan kepada Allah Ta'ala. Wa man tawadha'a li ghaniyyin liyanala ma fi yadihi ahbatallahu thulutsai amalihi. Ini ingat nih. Barang siapa merendahkan diri di hadapan orang yang kaya karena ingin mendapatkan apa yang ada di tangannya, maka Allah menghapus 2/3 pahala amalnya. Dulu kan ada kisah tuh, seseorang yang sedekah, santri datang ke kiainya. Dia bukan orang kaya, orang biasa, petani. Sudah lulus dari pesantren, di rumah jadi petani, nanam singkong. Nah, begitu nanam singkong, panen, datang ke kiainya, bawa singkong. Setelah itu ngomong ke kiai, "Kiai, ini saya bawa singkong untuk Pak Kiai aja, tolong diterima sedekah saya." Oleh Pak Kiai diterima nggak? Nah, diterima. Karena dia ikhlas, akhirnya Pak Kiai itu ngasih dia hadiah pulang. Apa? Dikasih kambing. Jadi bawa singkong buat kiainya, pulang dapat hadiah kambing. Nah, ini ada orang kaya, sama-sama santri, udah pulang ke kampung, lihat, ditanya, dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Kok bawa kambing? Tadi kan kebetulan saya lagi panen singkong. Begitu panen, saya bagi ke Pak Kiai sebagian. Ternyata alhamdulillah saya bawa singkong, pulangnya oleh Pak Kiai dikasih kambing. Akhirnya ini orang jealous, ya, dia nggak seneng melihat rezeki orang lain. Akhirnya dia yang kaya beli kambing ke pasar. Saya mau beli kambing, saya mau ke rumah Pak Kiai silaturahim, nanti saya bawa kambing. Tadi teman saya bawa singkong, pulang bawa kambing. Kalau gitu saya beli kambing, kasihkan ke Pak Kiai. Mudah-mudahan pulang dapat mudah-mudahan dapat kerbau gede. Ternyata masalah sudah selesai lewat pagi. Itu sodakoh saya sekeluarga bagi apa? Kambing. Udah taruh aja sih, taruh tali. Ternyata dia udah lama kok nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang. Begitu nggak pulang-pulang, namanya kiai ya paham. Berarti ini pengen sesuatu. Akhirnya Pak Kiai nggak punya apa-apa, udah punyanya yaitu singkong. Begitu, oh iya paham. Bentar ya, jangan pulang dulu bentar. Begitu ini bawa kresek Pak Kiai. Oh ini kemarin ada temen kamu tuh yang dulu sama-sama mondok. Kemarin dia kesini bawa singkong. Nah ini masih ada sisa singkongnya. Kresek nih buat kamu ya dan keluarga kamu. Bawa kambing, ternyata hadiahnya singkong. Makanya jangan sampai keliru. Niatnya kagak bener. Wa man u'tiya al-Qur'ana, dan barang siapa diberi Al-Qur'an, maksudnya diberikan ilmu tentang Al-Qur'an. Fadakhalan naro, namun kemudian kok bisa masuk neraka padahal dia punya ilmu Al-Qur'an. Ab'adahullahu min rahmatihi, maka itu berarti Allah menjauhkannya dari rahmat, menjauhkan rahmatnya dari Allah, menjauhkan dia dari rahmatnya. Padahal orang pintar Quran, kenapa kok kemudian bisa masuk neraka? Loh, Quran pintar, tapi ternyata dia tidak mengamalkan. Ya, orang pintar itu harus mau ngajar, ya kan? Harus mau ngajar. Udah pintar gak mau ngajar.
yakni maksudnya man a'tahullahul Qur'an adalah orang yang telah diberi Allah pengetahuan Al-Qur'an, walam ya'mal bima fihi, tapi dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, wa tahawana hatta dakhalan nar, dan bahkan dia meremehkan Al-Qur'an sampai kemudian masuk ke neraka, ab'adahullahu min rahmatihi, maka itu berarti Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Li'annahu huwallazi fa'ala binafsihi, karena dia sebenarnya dialah yang melakukan hal itu karena disebabkan dirinya. Aitu lam ya'rif hurmatal Qur'an, dengan tidak menghormati dan tidak mengagungkan Al-Qur'an. Makanya orang yang sudah tahu Al-Qur'an ya usahakan dibaca. Tiap hari harus membaca Al-Qur'an. Jangan sampai lupa baca Qur'an. Ini ada orang udah tua, dia pengen baca Qur'an aja udah gak bisa. Pakai kacamata udah gak ada cocok. Maka dia hanya bisa nangis. Padahal dulu waktu matanya masih sehat, kagak pernah mau baca Al-Qur'an. Ini na'udzubillah. Wajadtu fit Taurat. Nah, ini Syekh Wahab bin Munabbih berkata, aku menemukan dalam kitab Taurat 4 macam kalimat berturut-turut. Ahaduha, yang pertama, man qara'al kitab Allah. Man qara'a kitab Allah, barang siapa membaca kitab Allah, fadhanna annahu lam yughfar lahu, kok dia menyangka bahwa dosanya tidak diampuni, wa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillah, maka dia termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Dia baca Quran tapi dia meyakini aduh dosaku enggak dimaafin oleh Allah. Nah, dia akan dapat apa? Termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wasani, yang kedua, barang siapa mengeluhkan musibah yang menimpanya, maka sesungguhnya ia sedang mengeluhkan Tuhan. Jadi kita nggak boleh banyak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada innama asku bathi wa huzni ilallah. Itu Nabi Yakub alaihissalam, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Karena yang tercela adalah protes terhadap takdir Allah, bukan sekedar menceritakan musibah atau meminta pertolongan itu boleh. Ini sekarang di medsos itu lagi ada LGBT. Ada yang tahu? Laki-laki dengan laki-laki ciuman. Nah, ya. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini na'udzubillah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah 3. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir dzambahu wa tahhir qalbahu. Ulang. Dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Artinya gini, kita punya anak jauh, nggak di sini, atau kita nggak mungkin ngawasin anak kita terus menerus. Makanya doa itu dibaca. Ya Allah, ampuni dosanya, dosa anak saya, dan bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ada 3. Apa? Ya Allah, ampuni. Allahumma gfir dzambahu. Terus wa tahhir qalbahu. Yang ketiga, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Ya, kalau Allah enggak jaga, naudzubillah.
Jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita.